Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Oke, kembali lagi di channel Juang Subakti. Ya, di video terakhir saya waktu itu bikin video tentang bagaimana cara mengganti, bukan bagaimana cara, tapi memang proses penggantian packing bak karter, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi rembes-rembesan lagi. Dan kemarin ya, waktu bongkar packing bak karter itu saya lihat ada sedikit air coolant yang entah muncul dari mana. Nah, rencananya hari ini saya mau coba inspeksi di mana sih munculnya air coolant itu, karena kalau dibiarkan menetes terus pasti air coolant cepat habis ya. Dan memang akhir-akhir ini ya, biasanya kan dia jarang saya ngisi, mungkin 1 bulan lah ya. Tapi karena memang mungkin ada kebocoran, kemarin saya isi kok agak kurangnya, agak lumayan ya, agak banyak. Nah, saya coba pengen tahu dari mana. Dan ternyata ketahuan dia di mana rembesnya. Di sini sekitar ini teman-teman. Nah, ini udah saya bongkar nih ya. Ini udah saya bongkar. Nah, di sini ini penyebabnya. Nah, ini ada selang yang pecah nih. Ya. Ini di selang apa nih? ISC ya. Jadi ini air speed control. Di sini kan dia masuk coolant nih. Dia bersirkulasi, muter, cuman muter aja sih, cuman dia lewat doang. Nah, dan di bawah itu nggak kelihatan lagi, ini yang ke arah pipa water pump. Nah, itu ya, mana ya, nggak kelihatan ya, pokoknya ini nih kurang mundur nih. Nah, ini di sini. Nah, itu tuh. Nah, ini pas banget nih, itu selangnya pecah dan disitu selalu basah air. Nah, kayaknya memang penyebab utama dari rembesnya coolant tuh dari situ. Nah, rencananya kita mau coba cara kita bypass. Nanti yang di bagian ini kita nggak aliri air, jadi kita nanti tutup aja ini, terus kita langsung ke bawah. Ya, memang kebanyakan yang sudah keropos di bagian ini nih nggak dikasih air lagi. Artinya ditutup, dan selang ini biasa dimatiin nih. Selang yang ini, yang dari arah ini ya, dimatiin. Terus di sini juga di pipa water pump juga ditutup, dibuntu. Nah, itu biasanya cara terakhir ya, kalau memang di bagian sini sudah keropos. Karena nih kalau di dalam ini nih, kalau bocor airnya masuk ini kan, di sini ada seal juga nih. Sealnya udah nggak bagus. Nah, sealnya itu airnya itu bisa nyebrang ke bagian throttle body. Nanti akibatnya apa? Bisa RPM nggak jelas ya, naik turun, terus mobil berebet atau apalah itu ya, pokoknya nggak akan bagus efeknya ke throttle body. Makanya kemarin juga akhir-akhir ini RPM tuh sering det. Nah, meskipun nggak sering, tapi ada kalanya ketika masuk di D ya, di D itu tiba-tiba RPM suka drop sendiri. Sekalian aja saya beli 1 buah ini, saya tadi lagi coba ya, ini adalah map sensor ya, karena emang rencananya di akhir bulan ini kita mau melakukan road trip ke Jogja ya, rencananya seperti itu. Nah, makanya kondisi mobil tuh harus prima dulu. Nah, ini sensor MAP sekalian aja saya ganti, karena kemarin waktu bengkel apa namanya, Mas Anjar ya, kemarin kan nanti ada video tentang ganti timing belt, meskipun tidak detail, tapi saya rekam beberapa part ya mengenai penggantian timing belt. Dan situ ada montir yang bantu saya ya, bukan montir bantu saya dibantu montir kali ya, saya nggak bantu, jadi dia yang pasang. Oke, jadi ini katanya sensornya udah mulai bermasalah nih. Waktu dicek dia voltasenya masih oke, tapi kalau udah panas ya, dia harusnya idle-nya stabil, dia agak det. Nah, seperti itu. Nah, oke lah, daripada nanti ada masalah, mendingan kita coba ganti aja ya. Jadi ini yang baru, ini kayaknya bukan AC-nya Honda ya, saya belinya murah ya, sekalian kayak cuma coba aja ya, karena ya biasanya harganya di bawah 200 itu biasa copotan, tapi ini saya tanya baru ya. Oke lah, kita coba ya nanti hasilnya kayak apa. Nah, yang sekarang kita mau lakukan adalah kita coba perbaiki dulu nih bagian yang pecah ini ya, kita coba copot dulu, terus nanti kita tadi yang saya maksud ini kita coba bypass ke bawah, bisa nggak ya? Kalau bisa nanti mudah-mudahan nggak masalah. Kalau nggak bisa berarti harus kita tutup ya, ini juga ditutup
Oke, kita lepas dulu ya. Seperti biasa teman-teman, kalau membuka throttle body itu ini ada baut 4 ya, ada 4 di sini, 1 2 3 4 dilepas semuanya. Di sini soketnya MAP dilepas. Terus kalau sudah dilepas, ini soketnya ISC lepas, ini TPS dilepas. Ini ada kalau Matic ya, Matic itu ada kickdown dilepas. Kickdown dilepas, terus ini tali gas dilepas di bagian sini. Kayak gampang. Nah, baru ini bisa diangkat. Tapi ini untuk mengangkatnya ini kayaknya harus ngelepas selang yang bawah dulu nih. Selang yang bawah ini agak-agak susah karena udah berkarat kayaknya, jadi perlu agak pemaksaan sedikit. Tuh, udah pada pecah tuh. Tuh kan, ya Allah. Udah karat kayak gini. Tuh, akhirnya lepas juga, dan kondisinya teman-teman lihat sendiri kan. Tuh. Ini udah berkarat. Ini biasanya nanti kropos di bagian ini ya, dan biasanya dia menyebabkan korosi, kropos ya, korosi dan rembes di bagian ini. Oke, ini kita bersihkan dulu ya, pakai bensin ya teman-teman. Bersihinnya sekalian aja dibersihin pakai bensin. Terus habis itu nanti sensor MAP nya kita buka ya. Kita copot dulu deh sensor MAP nya. Saya terakhir buat video apa namanya, tune up lah ya untuk throttle body, ada di nanti saya taruh deh videonya di link di atas ya. Oke, kita cari mana yang pas ini. Kayaknya nih. Oke. Agak selek lagi nih. Ngeselin nih kalau kayak gini nih. Ketemu baut yang selek. Oke, saya coba buka dulu ini ya. Setelah itu nanti kita lanjut ke ngakalinnya itu. Di skip dulu aja ya. 2000 years later. Ya, oke teman-teman. Jadi ternyata di bagian ujung di pipa water pump itu dia sudah sangat parah ini ya. Ini sudah korosi. Jadi kayaknya harus ditutup itu, ditambal di bagian pipa water pumpnya. Mudah-mudahan sih kuat ya. Nanti kita tutup, kita pakai lem apa namanya, lem aduk itu loh, tribon, bukan tribon, apa namanya, pakai lem apa namanya, Dexton lah itu ya. Pakai lem Dexton, kita tutup, kita tambal pakai lem Dexton. Terus kita tutup ini juga berarti nih. Ini kita buntu nih yang bagian ini. Oke, itu untuk di bagian pipa water pump. Jadi ini nggak kepake lagi, ini udah parah tuh, lihat tuh, udah berkarat. Ini pakai coolant loh, gimana nggak pakai coolant ya. Saya ganti terakhir itu 2017 sih kalau nggak salah, 2017. Sekarang sudah hampir 5 tahun ya, sekitar 5 tahunan, dan baru nampak kerusakannya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembersihan throttle body. Nah, ini throttle bodinya ya. Ini tadi map sensornya sudah dilepas. Ini ada o-ringnya. Ini o-ring, simpan dulu. Nah, ini tadi di bagian ISC-nya ya. Duh, ini kan bagian air masuk nih. Ini takutnya dia nih kalau kelihatan kayak gini nih, ada air yang mulai masuk ke bagian pembakaran nih. Kalau seandainya air masuk ke sini, ini nggak bagus teman-teman ya. Makanya ada beberapa mobil ya, mobil City yang silver yang saya itu juga dibuntu di bagian sini. Jadi air sudah nggak bakal masuk sini, karena ini cuman bolak-balik air ke sini doang. Jadi ini masuk dari sini. Nah, kayak gini ya.
Ini air masuk dari entah dari sini atau sini lah ya. Ini keluar lagi di sini. Dan dia cuman di sini aja tuh. Dan ini nggak ada nih, nggak ada apa-apanya. Nah, khawatirnya ini kalau ada bekas-bekas kayak gini nih, ini khawatirnya dia ada yang nyebrang masuk ke pembakaran nih. Kalau masuk ke sini, ini otomatis pembakaran nggak bagus nih. Makanya dia lebih baik kita coba dengan cara yang tadi saya bilang. Ini kita buntu aja. Jadi ini kita nggak pakai lagi saluran airnya. Nah, oke. Sekarang kita bersihkan dulu. Kita lepas tangan dulu. Kita pakai bensin. Kita siram langsung. Ya, ini cara saya ya untuk menutup ya saluran tadi yang ada di pipa water pump. Yang pertama kita cari satu buah ini apa, mur ya atau baut lah ya, yang ukurannya sama dengan lubang itu. Kalau bisa ukurannya tuh jangan terlalu longgar ya, jadi ini bisa masuk ke lubang itu dan bisa dikencengin. Tapi sebelum kita pasang ya, pastikan itu lubangnya sudah bersih dulu ya, bersihkan. Kemudian di bagian ininya kita kasih solatip putih gini ya, yang buat pipa itu ya, supaya dia kan di ulir-ulirnya ini terisi dengan selotip. Jadi dia air mudah-mudahan dia tidak mengalir melalui celah-celah ulir ini. Secukupnya aja. Oke. Apa sih? Oh iya. Ya, sana ya. Oke, setelah ini terpasang, kita siapkan lagi lem. Nah, ini lem yang tribon. Ini yang tahan panas. Nanti kita oleskan di bagian ini. Nanti kan dia menutup ya di bagian ini. Oke, kalau sudah, kita siapkan obeng, kemudian kita pasang di bagian itu. Oke, kita tutup dulu. Emang agak gelap nih. Oke, sudah terpasang sedikit ujungnya, terus nanti kita kencangkan. Oke, ini sudah kencang. Nanti di bagian luar sini ya, itu kita tambah dengan lem Dextone. Ini biarin kering dulu. Oke, sudah kencang. Nanti kita biarkan kering dulu ya, kemudian nanti kita tambahkan lem aduk ini di sekeliling dari baut itu, supaya memastikan tidak ada rembesan lagi di bagian tadi. Nah, kemudian di bagian throttle body tadi sudah kita
Nah ini ya sengaja saya buat ini supaya ini sebenarnya nggak ngaruh juga ya, karena dia kan nggak ada apa-apanya di dalam sini ya, hanya sebagai penutup supaya debu nggak masuk sini. Karena kalau takutnya debu masuk sini nanti ada seal yang sudah mulai nggak rapet masuk ke bagian ini, kehisap, itu makin nggak bagus lagi. Jadi sebaiknya ditutup, boleh dengan apa namanya dilem ya dengan Dextone ini, atau dengan cara ini, terserah teman-teman boleh pilih yang mana. Oke, kalau ini hanya mudah-mudahan sini nggak mentok juga ya, nanti kita coba dulu. Kalau mentok ya berarti kita tutup aja pakai lem Dextone. Nah, kayak mentok kayak ini. Enggak sih. Enggak bisa. Ya, bisa kok. Nanti cuman tak ada pada saat pemasangannya tadi agak ini. Jadi tetap bisa dipasang. Oke. Nanti kita kasih lem sedikit ya di bagian ini. Oke, kita lanjut ke pemasangan yang ini turtle body. Oke, teman-teman, sebelum kita pasang sedikit aja kita lapisi di bagian luar ini, nggak usah banyak-banyak. Kalau kayak gini kelebihan nih. Oke, segini cukup lah. Oke, sekarang kita pasang. Oke, sudah terpasang. Setelah pasang, kita pasang bautnya. Ya, sudah kencang. Sekarang kita sumbat juga bagian yang ini ya. Ini kita pasangin baut juga nanti ya. Kita kasih baut 10, kayaknya ini cukup nih. Baut 10 nya kita kasih sealant juga supaya dia rapat. Oke, ternyata bautnya bukan baut 10, ini baut 12. Jadi baut 12 seperti biasa kita kasih selip dulu biar dia menutup maksimal di selangnya, karena air ya, kalau di bagian mesin air itu sampai rembes kurang atau bahkan habis, itu efeknya wow, pokoknya mesin bisa berantakan. Khususnya untuk Honda City Z itu jangan sampai kita tuh kekurangan atau kehabisan air terlalu sering ya, atau memang kalau bisa jangan sampai kekurangan. Oke, terus kita kasih ini. Sengaja nih agak panjang supaya dia benar-benar nutup sampai ke bagian dalam. Oke, sudah. Nanti kita berikat juga ya, supaya kuat. Kita pasang di sini. Nah, ini kan dia agak keras nih. Kita putar. Kan dia ngepres kan.
kalau sudah rapat, bracketnya kita kunci. Oke, nanti ini dicek juga ya, jangan sampai ada bocoran di situ. Oke, bagian bawah sudah, bagian atas sudah terpasang. Kita nanti coba isi air, nanti kita tes jalan, terus kita cek apakah ada kebocoran ya. Kita lanjut dulu. Oke, ada yang lupa tadi ya teman-teman. Ini harusnya sebelum pemasangan throttle body, tapi ya udahlah, kita lakukan pengeleman di bagian tadi ya, si baut yang kita pasang tadi. Oke, posisinya emang agak-agak ribet ya. Nah, di sini aja. Oke, center. Tambah lagi, kita aduk lagi yang banyak ya. Oke, tadi sudah pengeleman selesai, tinggal kita tunggu kering. Sambil menunggu kering, kita pasang part-part yang tadi kita lepas. Ini seperti tali gas ini seperti ini. Mana ya? Oh ya, ini ya, ini ada pinnya. Ini kita putar set ke belakang. Nah, baru kita pasang ini. Satu lagi. Ya oke teman-teman, jadi baru saja nih kita sudah tes jalan ya, alhamdulillah mesin udah stabil dan melayaknya mobil udah tune up ya. Tadi kan juga agak berasa lebih enteng. Terus yang tadi keluhannya waktu masuk D RPM suka drop, itu sudah nggak ada lagi karena tadi MAP-nya sudah kita ganti. Ya mudah-mudahan sih memang itu penyebab utamanya ya, ketika MAP sensor sudah mulai bermasalah itu bisa menyebabkan RPM kadang-kadang suka drop ya kalau di jalan ya, atau nggak stabil. Selain MAP juga ada ISC juga ya, jadi antara dua sensor itu yang biasanya menyebabkan RPM suka nggak stabil. Meskipun TPS juga ya, karena itu sensor-sensor yang ada di throttle body.
Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, itu D ya, itu. Nah, ini AC mutus. Nah, ketika AC dia off, ini AC-nya lagi mutus, dia di angka sekitar 800-an. Ya, suhu di 1/4 ya. Suhu selalu seperti itu, normal, karena memang seperti itu ukuran suhu normalnya untuk CTZ. Ketika tadi sudah diisi lagi, terus apa lagi ya, nih ketika AC on, ini AC lagi masih mutus ya, ketika AC on. Nah, ini AC on, dia naik sedikit di angka 900 ya, dan stabil. Getaran mesin juga halus ya ketika masukin D. Oke, D sudah masuk, RPM tetap stabil di angka 900. Itu biasanya ya, awal sebelum diganti MAP sensornya, kadang-kadang dia suka waktu AC nyala terutama, terus masuk D, RPM-nya suka tiba-tiba turun sendiri. Nah, itu awalnya, dan alhamdulillah sekarang sudah normal kembali ya. RPM normal di angka 800 ya, 800 ya, 8,5 ya, dan ketika AC nyala dia di 900. Nanti kita cek di depan apakah ada rembesan-rembesan yang tadi kita sudah tambel ya. Mudah-mudahan nggak ada. Ayo sekarang kita ke depan ke kap. Oke teman-teman, sekarang kita cek ya. Mungkin agak gelap ya, senternya nggak jelas, tapi kalau saya perhatikan, dilihat di dalam atau di bawah tadi yang kita tambel, di bagian pipa water pump itu aman, alhamdulillah. Bautnya nggak ada kelihatan ada rembesan-rembesan air. Begitu juga yang di pipa yang kita tutup, selang yang kita tutup ini ya, di bagian sini itu juga aman ya, nggak kelihatan lagi. Nah, di sinilah pokoknya nih, tadi itu pipanya tuh. Nah, ini nih tuh ya, tadi kita tutup pakai baut 12, itu aman, nggak ada rembesan air. Dan di bagian bawah juga aman, nggak ada rembesan air lagi. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman video untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang serupa ya, seperti tadi ya, contohnya RPM drop yang tiba-tiba, apalagi ketika deselerasi ya, ketika kita ngegas terus pas AC on juga, terus tiba-tiba RPM drop ya, atau pada saat masuk D terus tiba-tiba RPM drop, itu bisa disebabkan dari MAP sensor. Nah, jadi silahkan teman-teman bisa cek ya, saya sudah buat videonya cara mengecek MAP sensor yang baik ya. Jadi silahkan dicoba, tapi kalau mau di scan juga bisa ya, melalui atau datang ke bengkel ya, silahkan. Karena kadang-kadang MAP sensor tuh nggak nunjukin check engine nyala ya, jadi check engine selalu suka dia nggak kedetek ya, tiba-tiba pokoknya mesin kondisinya nggak stabil aja kayak gitu. Nah, itu MAP sensor. Yang kedua tadi mengenai pipa yang bocor ya, tadi sudah saya coba untuk perbaiki dengan cara saya tadi seperti itu. Silakan teman-teman juga kalau memiliki masalah yang serupa, silakan boleh coba dengan cara saya tadi ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pengguna CTZ. Jangan lupa yang baru mampir untuk like ya, juga subscribe, di komentar ya. Kalau memiliki pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Oke, teman-teman semuanya, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.